Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi informasi. Ini kaitannya dengan lahirnya 10 kebijakan BKN terkait dengan efisiensi anggaran Bapak Ibu. Jam kerja PNS terbaru ya Februari 2025 ke kantor cuma 3 hari. Bagaimana informasi selengkapnya Bapak Ibu? Silahkan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, saya lansir informasi ini dari Okezone ya. Kemudian mengambil judul jam kerja PNS terbaru Februari 2025 ke kantor cuma 3 hari. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan informasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Jakarta ya, jam kerja PNS terbaru Februari 2025. Nantinya para PNS akan bekerja ke kantor selama 3 hari. Dan work from anywhere atau WFA selama 2 hari. Hal ini merupakan kebijakan yang akan dijalankan BKN, imbas dari efisiensi anggaran Bapak Ibu. BKN telah menyampaikan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan demi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian Bapak Ibu, nah 10 kebijakan ini salah satunya mengatur jam kerja PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama, PNS kerja dari kantor 3 hari. Kepala BKN, Zudan Arif, mengungkapkan bahwa fleksibilitas kerja untuk instansi BKN sendiri masih terus digodok. Nah, formula 2 hari work from anywhere dan 3 hari work from office ini akan berlaku sebentar lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini pengumuman awal bahwa jam kerja para PNS ini sebentar lagi dikurangi begitu ya. Dalam arti jam kerja di kantornya ya, bekerja di kantornya akan dikurangi. BKN akan berfokus pada efektivitas dan efisiensi yang berpacu pada target kinerja. Karena kualitas layanan BKN tetap yang utama, kata Jun Arif dalam keterangannya Jakarta Senin ya 10 Februari 2025. Kemudian penjelasan Kepala BKN Zudan Arif menyampaikan bahwa 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN ini merupakan bentuk respon cepat ya BKN dalam menyikapi instruksi Presiden. Jadi untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Begitu disampaikan oleh Kepala BKN. BKN dalam menjalankan kebijakan teknis manajemen ASN harus dapat memudahkan ASN dalam menyikapi permasalahan kepegawaian yang berkembang di ruang lingkup ASN. Nah, permasalahan manajemen ASN yang disinggung dalam hal ini terkait penyelesaian permasalahan hukum, kemudian kesejahteraan dan karir ASN, kemudian karir fungsional yang terbuka dan kemudahan dalam peningkatan pendidikan para ASN, serta kemudahan layanan kepegawaian lainnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Kepala BKN juga meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia, nah ini Bapak Ibu, untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan, tetapi sebagai peluang dan tantangan dalam peningkatan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN. Dan yang ketiga, ini kebijakan efisiensi anggaran Bapak Ibu. Kepala BKN Zudan Arif menerangkan bahwa instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan BKN. Pertama meliputi peniadaan jam kerja fleksibel, kemudian pemberlakuan skema kerja efisiensi seperti work from atau anywhere selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari. Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret, kemudian pembatasan perjalanan dinas dalam dan di luar negeri, kemudian maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring, memastikan efisiensi penggunaan listrik, penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan, penggunaan anggaran yang efektif, mengoptimalkan kerja sama dengan
donor, mitra, pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance. Kemudian kantor regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang nomor 4 ini jam kerja PNS. Berdasarkan Undang-Undang ASN beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 21 2023 dan Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2022, jam kerja PNS diatur sebagai berikut. Dalam pasal 4 huruf F PP 94 2021 diatur beberapa kewajiban PNS, salah satunya adalah PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Hari kerja dan jam kerja reguler PNS secara rinci diatur lebih lanjut dalam Perpres 21 tahun 2023. Perpres tersebut mengatur bahwa hari kerja instansi pemerintah, hari kerja pegawai ASN, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja pegawai ASN berlaku bagi instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah umumnya, bekerja selama 5 hari kerja per minggu. Nah, begitu. Jadi yang dikurangi itu maksudnya adalah jam kerja di kantornya, Bapak Ibu, gitu ya. Jam kerja biasanya berlangsung dari hari Senin hingga Jumat, betul, dengan durasi 8 jam per hari. Total jam kerja per minggu adalah 40 jam. Jadwal reguler ini sering kali diatur sebagai berikut. Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 4. Juga ini tergantung instansi. Hari Jumat jam 7.30 sampai jam 16.30. Dengan istirahat lebih lama untuk sholat Jumat. Itu Bapak Ibu informasi informasi untuk pengurangan hari kerja di kantor maksudnya ya. Bukan mengurangi jam kerja, tapi mengurangi hari kerja di kantor yang biasanya 5 hari menjadi 3 hari gitu ya. Nah, ini yang dilakukan di BKN Bapak Ibu ya. Untuk itu mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.